Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, jadi anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan apa itu akhlak dan pembagian akhlak itu ada dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Nah, jadi apa sih akhlak terpuji itu? Nah, jadi akhlak terpuji itu adalah sikap atau perbuatan baik dari segi ucapan atau perbuatan yang sesuai dengan norma ataupun tuntunan ajaran Islam. Jadi, apapun yang keluar dari mulut kita, lisan kita, ataupun perbuatan kita, segala aktivitas yang kita lakukan, itu tuh yang harus yang baik-baik. Nah, misalnya kayak kita tuh bersikap sopan santun, berucap yang baik-baik, nah itu akhlak terpuji gitu. Jadi di sini akhlak terpuji itu apapun aktivitas yang baik-baik yang kita lakukan kepada orang lain, yang bermanfaat bagi orang lain, yang menyenangkan hati orang lain. Nah, itu akhlak terpuji. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan 3 contoh akhlak terpuji. Jadi, yang pertama itu pantang menyerah. Nah, kenapa pantang menyerah dikategorikan akhlak terpuji? Karena yang pertama, orang yang pantang menyerah itu pasti selalu meyakini setiap orang itu memiliki kelebihan. Jadi kalau kita memandang orang nih, jangan dari covernya aja, jangan dari pakaiannya, jangan dari kepintarannya, tapi di balik pandangan yang buruk-buruk kita kepada orang lain, pasti orang lain itu mempunyai kelebihan gitu. Terus yang kedua, yakin bahwa kita tuh mampu dan pasti bisa. Misalnya, anak-anak nih dalam mengerjakan PR ibu, misalnya PR yang ibu berikan itu menurut kalian cukup sulit, tapi kalian itu yakin bahwa kalian itu pasti bisa menyelesaikan PR ibu. Nah, terus yang ketiga, mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih. Nah, jadi maksudnya misalnya ibu kan kemarin sudah memberikan PR kepada anak-anak tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, kemarin kalian bilang susah kan yang ibu berikan soal tuh. Nah, jadi tapi kalian bisa mengumpulkan dan hari ini kalian bisa melalui hari yang kemarin. Artinya ketika hari ini kalian merasa kalian tidak mampu dan mengerjakan PR ibu lagi, kalian tuh ingat di masa lalu, di masa yang lampau. Jadi kalian tuh mengingat bahwa oh kemarin aku bisa kok mengerjakan PR Bu Anissa gitu. Nah, jadi kita tuh mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih gitu. Nah, itu termasuk orang yang pantang menyerah. Terus bersikap optimis dan selalu berprasangka baik. Nah, jadi kita tuh selalu berpikir yang baik-baik pada orang, selalu optimis, selalu yakin bahwa kita itu bisa gitu, optimis, selalu berpikir yang baik-baik gitu. Terus orang yang pantang menyerah itu selalu mengingat Allah dan selalu berdoa. Nah, itulah tadi kenapa pantang menyerah ini termasuk dalam kategori akhlak terpuji karena segala ciri-ciri orang yang pantang menyerah ini termasuk perbuatan dan sikapnya itu yang baik-baik gitu. Nah, selanjutnya, contoh yang kedua yaitu pemberani. Nah, pemberani termasuk dalam kategori akhlak terpuji. Kenapa? Karena yang pertama, pemberani itu berjiwa besar. Nah, berjiwa besar itu apa? Yaitu sadar dan akan kemampuan diri dan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kemampuannya. Jadi misalnya nih, Ibu contohin, misalnya kalian di rumah misalnya melihat ibunya sedang mengepel ataupun menyapu. Jadi karena kalian punya jiwa yang besar, jadi kalian tuh merasa diri kalian tuh mampu untuk membantu ibu kalian. Jadi kalian tuh ikut membantu untuk menolong dengan mengepel dan menyapu juga gitu. Nah, jadi kalian tuh berjiwa besar itu. Yang kedua, tabah. Nah, tabah itu tidak segera goyah pendiriannya. Misalnya kalian ingin mengerjakan PR. Nah, mengerjakan PR aja tanpa ada rasa ingin main gitu. Nah, itu tabah. Nah, yang ketiga, keras kemampuan. Nah, yaitu bekerja sungguh-sungguh dan tidak berputus asa. Terus yang ketiga, ketahanan, yaitu tahan menerita akibat perbuatan dan keyakinannya. Contohnya, misalnya uh, hujan tiba, kalian ingin ke sekolah, tapi kalian itu kayak yakin bahwa dengan datang ke sekolah, walaupun kalian terobos hujan,
itu pasti akan sampai gitu. Tapi kalian juga akan tahan dengan akibat yang kalian yakini tadi. Misalnya kalau kalian ingin ke sekolah dengan hujan, menerobos hujan, jadi akibatnya, konsekuensinya kalian pasti akan kebasahan dan kedinginan gitu. Nah, itu pemberani gitu. Terus yang kelima, tenang, yaitu berhati tenang, tidak selalu menuruti perasaan emosi, dan tidak mudah marah, dan itu pemberani. Terus yang keenam, kebesaran, yaitu suka melakukan pekerjaan yang penting ataupun yang besar. Misalnya segala aktivitas yang besar ataupun yang penting, tapi kalian tuh pemberani, berani untuk melangkah, berani untuk mencoba gitu. Nah, itu termasuk berani. Nah, kenapa pemberani itu termasuk akhlak terpuji? Karena dalam ciri-ciri orang pemberani ini segala perbuatan dan aktivitasnya itu termasuk hal-hal yang baik-baik gitu. Makanya pemberani termasuk dalam kategori akhlak terpuji. Selanjutnya, selanjutnya Ibu beri contoh tolong menolong. Nah, tolong menolong ini kenapa termasuk dalam kategori akhlak terpuji? Karena yang pertama, memiliki hati yang halus. Nah, orang yang hatinya keras pasti tidak orang yang hatinya keras pasti tidak akan ingin membantu atau menolong. Nah, jadi makanya orang yang halus, hatinya halus itu pasti selalu menolong sama lain. Terus yang kedua, memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi kalian tuh peka, misalnya entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, bahkan tempat bermain. Jadi kalian tuh peka. Apakah ada orang yang ingin uh, apakah ada orang yang ingin diminta tolongnya? Apakah ada orang yang ingin minta tolong atau apa gitu. Nah, jadi kalian tuh peka terhadap lingkungan kalian. Misalnya ada orang yang ingin uh, minta tolong, jadi ditolong gitu. Terus yang ketiga, selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Misalnya ada orang yang minta tolong, jadi ditolong semampu kita gitu. Terus yang keempat, selalu membantu dengan ikhlas tanpa pamrih. Jadi kalian kalau membantu orang lain itu dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Oh, misalnya contohnya, oh aku ingin bantu si A, pengen dapat uang nih, pengen dapat pujian. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itulah tadi kategori akhlak terpuji. Nah, tolong menolong juga termasuk akhlak terpuji. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Hari ini Ibu menjelaskan, Ibu mencontohkan 3 akhlak terpuji saja yang bisa kalian terapkan dan kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin Ibu harap kalian selalu berbuat baik dan berakhlak yang baik kepada orang lain dan orang sekitar, dan selalu melakukan segala perbuatan dengan ikhlas, maka kita akan selalu disenangi oleh Allah SWT. Nah, jadi mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Nanti pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas tentang akhlak tercela. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang Ibu ucapkan. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.